Anehnya pondok kita ini salaf, pengajarannya salaf, pendidikannya modern, ijazahnya resmi diakui oleh Kementerian Agama Pusat yang namanya SPM, Satuan Pendidikan Mu'addalah. Pondok kita bukan pondok industri, pondok kita bukan pondok untuk dapat murid cari uang, tidak. Kalian di sini membiayai dirinya sendiri. Duit sing dikirino bapakmu ya dinggo mangan, dinggo adus sak piturute. Bayar madrasah dinggo semester, bayar pondok digawe listrik sak piturute. Kalian hidup di sini membiayai dirinya sendiri. Sebentar lagi insya Allah tahun depan atau akhir tahun ini ada salah satu ustadz kita yang umroh. Lah duitnya konti. Ini kamu nggak akan pernah tahu jawabannya kalau belum lulus dan belum berkhidmat. Nanti kalau kalian betul-betul menanamkan ikhlasan, akan ada asror, rahasia kenapa asatid itu nggak kerja. Kerjanya hanya setengah hari, pagi hari dia ngajar, setengah hari kerja, tapi lebih berkah daripada yang kerja pontang-pantingan. Mulane ora ana wong kepenak, urung tau ngrasakno kepenak ngalahke kepenake wong mondok. Bocah kok urung tau mondok, urung tau ngrasakno gudiken, ora tau ngrasakno wesel telat, enak wong pondok iku. Nano-nano rasane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'hadana hadha khazinatal abrar wa matali'al anwar wa mafatihal ulum wa manabi'al abrar wa manabi'al asrar. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Ingkang tansah kalau tak timaken sedaya staf pengasuh Pondok Pesantren Salaf Khazinatul Abrar, Ustaz Haji Muhammad Nur Khalik, Ustaz Haji Ukit Subowo, Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salaf Khazinatul Abrar Banat Gus Nur Humama Faridik, adalah pimpinan Satuan Pendidikan Mu'addalah Khazinatul Abrar, Ustaz Khairul Anam Muhammad, sedaya Dewan Asatid, anak-anak pengurus pondok pesantren, dan semua anak-anakku sekalian, bil iktifaq wal iktisor, kami pribadi mengucapkan selamat menunaikan semester ganjil di tahun ini. Semoga semua dimudahkan oleh Allah, diberi kemudahan. Yang mengerjakan semester di masjid semoga dimudahkan, yang mengerjakan semester di tengah lapangan semoga juga dimudahkan dan diberi kekuatan. Hadirin anak-anakku sekalian, Pondok Pesantren Salaf Khazinatul Abrar ini mempunyai ruh atau jiwa yang termaktub dalam 5 usulul ma'had. 5 usulul ma'had as-salafi Khazinatul Abrar. Jiwa pondok kita itu ada 5. Yang pertama adalah al-ikhlas. Jiwa pondok kita, ruh pondok kita itu yang pertama adalah keikhlasan. Semua yang di sini, yang ada di dalam pondok kita ini dibalut dengan jiwa keikhlasan. Jenengan bisa belajar yang santri, lihat keikhlasan para penyorok yang habis subuh ngajari kalian kitab-kitab salaf. Ada yang Al-Miftah, ada yang Jurumiyah, ada yang Takrib, ada yang Imriti, dan lain sebagainya. Habis maghrib ada yang ngajari Quran. Sampeyan memberikan apa terhadap kang mas sing nyorok nih? Nggak memberikan apa-apa. Yang nyorok hanya punya ruh, punya jiwa, ruhud dakwah, ruhul jihad, yaitu ikhlas. Kemudian bisa belajar dari kang mu'attib yang memberi contoh kalian ngobrai jamaah, noto sandal, noto sarung, sak piturute. Mereka tidak kita kasih apa-apa, hanya keikhlasan. Kemudian
Penyorok ini kita bisa belajar dari siapa? Dari tim nizamiyah, tim-tim pengurus kita. Ada yang bagian kantin, ada yang bagian kantor, ada yang bagian keamanan, ada yang bagian itu semua. Mas Ahmad Fujaini ke bawah itu nggak kita gaji, nggak kita kasih apa-apa, hanya dibalut oleh ruh keikhlasan. Yang ruh keikhlasan ini akan menimbulkan cahaya kebaikan untuk kita semua. Allahumma amin. Pahalanya besar mana kepala pondok sama penjaga kantin? Ya tergantung keikhlasannya. Bisa jadi lebih besar kepala pondok karena semua tatanan di pondok ini yang bisa menjalankan dan berjalan dengan baik karena nizamiyahnya baik. Tapi jangan remehkan penjaga kantin. Penjaga kantin itu luar biasa kalau ikhlas. Di Pondok Tanggir itu saya punya temennya Ustadz Romadiono juga, namanya Kiai Haji Jamaluddin Aziz, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Karas Sedan Rembang. Dulu di pondok juga penjaga kantin, sekarang Masya Allah barokah. Saya punya teman namanya Mas Jazuli, anak Cirebon, penjaga kantin Gina Larissa, sekarang yuk kaya raya. Oh ternyata penjaga kantin itu gampang sugih perkara kulino ngitung duit neng pondok, ngitung tok lho ya orang duwe lho ya. Oh ternyata pinter ngitung duit tapi gak duwe cah kantin. Masya Allah, ternyata dari kantin kemarin laporan per bulan ini ada sampai hampir 10 juta dari kantin dan koperasi. Kami bisa bersyukur, alhamdulillah dari operasional iso bantu boto, iso bantu operasional. Itu jasane kantin barokah gede. Mulane sok dadi pengurus rebutono dadi aku pokoknya penjaga kantin ngono. Perkara ono bukti. Lah ternyata pengurus ini diajari untuk apa? Untuk ikhlas. Ikhlas berbuat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kowe iku asline nek ngapiki wong, gawe apik ning wong, iku asline ora apik ning nggone wong tok, ora ngapiki ning nggone wong tok, tapi asline awakmu iku ngapiki ning awake dhewe. Lihat keikhlasan para pengurus. Pengurus bisa melihat keikhlasan para asatid. Asatid khidmah, asatid yang sudah berkeluarga. Jenengan pernah memberi apa terhadap asatid ini? Mereka tidak digaji sepeser pun dari uang jenengan, tapi barokah. Ada yang sampai seminggu 3 hari full on time, ada yang asatid khidmah 24 jam on time. Dikasih apa? Enggak dikasih apa-apa, istrinya makan makmur, alhamdulillah. Bisa umroh, bisa. Ustadz Miftah sudah umroh, Ustadz Romadiono sudah umroh, Ustadz Kholik saya sudah umroh, Ustadz Ukid sudah haji, sudah umroh. Sebentar lagi insya Allah tahun depan atau akhir tahun ini ada salah satu Ustadz kita yang umroh. Loh, lah duitnya konti. Ini kamu gak akan pernah tahu jawabannya kalau belum lulus dan belum berkhidmat. Nanti kalau kalian betul-betul menanamkan ikhlasan, akan ada asror, rahasia kenapa asatid itu nggak kerja. Kerjanya hanya setengah hari, pagi hari dia ngajar, setengah hari kerja, tapi lebih berkah daripada yang kerja pontang-pantingan. Keikhlasan. Asatid memandang siapa? Masyayikh. Ngulang bar subuh, ngulang bar zuhur, memantau perkembangan pondok, memastikan pondok berjalan dengan baik. Pembangunan tahun ini lantai 3 insya Allah selesai. Nanti kalian pulang liburan datang, masjid sudah ada granitnya itu nanti kita mengerahkan 1000 jin untuk memasang. Srit jadi. Zaman pulang ke sini sudah pakai granit, terpalnya nanti insya Allah Maret atau April di sini akan kita bangun lantai 4 menghadap ke timur. Nah itu tugasnya masyayikh. Jenengan dijalui urun mboten, wali santri dijalui urun mboten. Kita berdasarkan keikhlasan khidmah. Pondok kita bukan pondok industri, pondok kita bukan pondok untuk
dapat murid, cari uang, tidak. Kalian di sini membiayai dirinya sendiri. Duit sing dikirino bapakmu ya dinggo mangan, dinggo adus sak piturute. Bayar madrasah dinggo semester, bayar pondok digawe listrik sak piturute. Kalian hidup di sini membiayai dirinya sendiri. Ini yang disebut khidmah, bukan industri. Yang disebutkan man khodama khudima. Siapa yang melayani, dia akan dilayani. Doakan. Tadi Pak Kiai baru dapat telepon. Ada orang beli rumah, rumahnya tua, agak berhantu. Pak Kiai mau, jangankan rumah berhantu, tanah semua ini dekat kuburan berhantu semua. Ini ditaklukkan sama anak-anak ini. Kemarin ada yang tidur di atas kuburan, hantunya hilang kok. Jadi pingin ngerti wong sing diwedeni hantu yo, bekecil-bekecil ngene iki, Pak. Iki wis ora ono sing wedi karo hantu kok. Nanti kita buat saung, ngerti saung? Kalau anak Sunda tahu. Di pojok situ nanti gubuk itu hilangkan itu, ngelek-ngeleki pemandangan. Wis elek dikrubuti banner, ya Allah ya anake sapa ya. Sapa benderane sarung. Oh ya ono benderane sarung barang. Iku dhuwure ono sing pake to ra iku. Memang apa-apa iku nurun Ustaz. Dulu tahun 2016 ada pemandangan indah di Pondok Puntri yang dulu itu masih Pondok Putra. Itu ada tiang bendera. Dhuwur gendera ki sempak, Mas. Ya Allah. Ternyata setelah diselidiki sempake sapa? Ternyata selempake idam. Nanti Ustaz idam di Ustaz idam. Wong itu kok ora. Lho iku diturun santrimu lho, Ustaz. Oh, diturun santrimu saiki, tapi dhuwure gak ono sempak, mau sarung tok iku. Nggih. Alhamdulillah. Jadi semua di sini berbasis keikhlasan. Harapannya ketika masyayikh ikhlas, semua asatid ikhlas, pengurus ikhlas, nanti insya Allah Selasa, Senin malam, Selasa malam sekitar jam 9 malam akan ada pengumuman pergantian pengurus baru. Kemudian Jumatnya akan diumumkan acara pergantian dari pengurus baru ke pengurus lama. Setiap pengurus harus punya tinggalan yang baik. Ustadz Burhan membentuk dirosah Qur'aniyah tinggalane, membentuk sistem tinggalan APE. Allahumma amin. Mas Ahmad Fujaini sak kelase iso nggawe badan amal usaha pondok, nggawe galon sing bayar 5.000 sak wulan iso mangan sak mbledase wetenge. Gaweke apa nek ngarani tandon. Kita tunggu. Jangan-jangan pengurus yang akan datang buat gedung 5 lantai. Amin. Semoga saja. Bawahnya jangan sampai kalah. Kalau kepengurusan yang bawahnya itu nanti kita belikan tanah 50 hektar, enggak apa-apa. Setiap pengurus nanti punya tinggalan-tinggalan yang apik. Insya Allah malam Selasa depan kita panggil siapa pengurus-pengurusnya, kita suruh mereka untuk menjadi pengurus yang akan datang. Mulai mulut. Jadi pergantian pengurus di sini setelah semester ganjil, setelah mulut. Corong pengurus ini adalah corong Pak Kiai. Siapa yang meremehkan pengurus yang akan datang berarti meremehkan Pak Kiai. Jangan sampai wi pinter aku, wi apik aku, mosok kok pangapunten pemilihan pengurus tidak berdasarkan demokrasi dicoblos, bukan. Di sini ditentukan dengan sistem ahlul halli wal aqdi. Di sini ditentukan dengan sistem istikharah kiai dan ditentukan oleh tim inti. Kadang tukang angon didadekno ketua pengurus ono. Kadang sing pinter gak dadi pengurus ono. Di sini menanamkan siapa yang paling ikhlas, siapa yang belum betul-betul punya ruhul jihad, yaitu yang akan kita jadikan. Semua pengurus itu tidak kok harus jadi kepala pondok, enggak. Jadi keamanan itu bagus, jadi satu kesatuan tim. Jadi kantin itu bagus, jadi tim apa bagus. Jadi pondok kita bukanlah sebuah industri, tapi
pondok kita adalah khidmah saling melayani yang disebut dalam jiwa al-ikhlas. Yang pertama, apa? Usulul ma'had, ditirukan. Usulul ma'had. Al-ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, al-ulumul wasi'ah. Al-ulumul wasi'ah. Wawasan yang luas, ilmu yang luas, ilmu yang banyak. Panjenengan di sini anak-anakku sekalian dari berbagai macam provinsi datang ke sini. Mulai subuh sampai malam digeladi tentang apa? Keilmuan. Setiap hari ilmu tambah. Setiap hari ilmu tambah. Sampai yang 3 hari tidak di pondok baru akan merasakan, oh yo, sudah nih akeh, kalongnya akeh. Nanti kalian akan mengalami liburan 10 hari. Kalian akan merasakan, oh ternyata nganggur iku ora kepenak. Oh ternyata nganggur iku ora iso tambahan, ora oleh tambahan. Gendelu kaya ketek ketulup, bingung. Wong-wong nek ngarani futur iku jenuh. Mulane gak penak ning omah iku. Wis disenani wong tuwa, digremengi wong tuwa. Neng kene, ilmu tambah, wesel dikirimi, masya Allah, kurang penake piye sampeyan? Ilmu tambah, wesel dikirimi, dungane mustajab. Mulane ora ana wong kepenak, urung tau ngrasakno kepenak, ngalahke kepenake wong mondok. Bocah kok urung tau mondok, urung tau ngrasakno gudiken, ora tau ngrasakno wesel telat, enak wong pondok iku. Nano rasane. Al-ulumul wasi'ah. Kita bisa belajar. Ustadz-ustadz yang di sini yang ngajar panjenengan semua masih ngaji. Semua masih ngaji. Ustadz Qadri masih sorokan Alfiyah sama Gus Humam. Ustadz Harmoko masih ngaji Alfiyah sama Mas Humam. Itu al-ulumul wasi'ah, terus upgrade ilmu. Bagaimana dengan Pak Kiai sama? Ustadz Miftah, Ustadz Rumadiono, Ustadz Khairul, Ustadz Abu Naim, setiap 1 bulan sekali masih ngaji sama Syekh Mansur Muslih, ngaji kitab Hikam, setiap Selasa Kliwon ngaji kitab Mafahim, setiap Jumat Pahing masih ngaji. Bagaimana dengan Pak Kiai? Tambah lebih. Saya sama Ustadz Nur Kholik, sama Ustadz Haji Uki Subowo, setiap bulan masih ngaji sama Gus Bahak, 2 kali 1 bulan. Kalau Pak Kiai bisa sampai 3 kali 1 bulan ngaji. Sama Mbah Yai Mansur Muslih saya masih 2 kali. Berarti Pak Kiai 5 kali 1 bulan ngaji sama masyayikh. Wis duwe santri dewi masih ngaji. Untuk apa? Karena ruh pondok ini adalah al-ulumul wasi'ah. Jangan sampai nanti pulang sudah jadi kiai terus punya pondok selesai ngaji. Harapan orang yang punya seperti itu ruhnya mati karena tidak ada yang membimbing. Masyayikh kita seperti Mbah Yai Mansur Muslih masih dibimbing oleh syekhnya Said Ahmad bin Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah Al-Mukarramah sampai hari ini. Makanya kok ono santri mulih mulang ngaji tok, orang ngaji maneh atine atos, hatinya akan keras. Ini yang disebut dengan al-ulumul wasi'ah, berwawasan yang luas. Berwawasan yang luas itu tidak harus pangapunten paten seperti kalian mendidik atau kalian dididik di sini. Contoh, sampai di sini 7 tahun, wawasan keagamanya sangat baik. Bisakah nanti Pak Kiai saya ke Jepang? Bisa. Jadi TKI? Enggak, saya ingin belajar ilmu teknologi di Jepang. Bisa, bisa. Kalau ada orang hebat, Qur'annya baik, pemahaman tafsirnya baik, pemahaman ilmunya baik, belajar ilmu teknologi di Jepang, itu akan menyempurnakan agamanya, akan membantu agamanya, akan membantu negaranya. Jadi tidak membatasi terus neng kene terus sampean jadi kiai kabeh, enggak. Mas Azril tak tanya yang tukang son itu. Mas Azril, ini sampean di sini 2,5 tahun lagi. Mau kemana? Saya kepingin tukang las neng tengah segoro Pak Kiai. Lu kepingin cita-cita aku pingin ngelas neng tengah segoro. Oh no, to ngelas neng tengah segoro itu. Oh ternyata ada. Tambang apa jadi? Tambang perminyakan.
Lu bagus lu, iso ngelas ning tengah segoro. Engko nek pondok butuh ngelas ning tengah bumi tak celuk deh. Zil iki tengah bumi ini pondok dan dilas. Oh siapa kiai iso de ilmune. Enggak apa-apa. Jadi pondok di sini itu yang mengajarkan kalian tentang dasar-dasar ilmu agama sampai pantas umpama dadi kiai, pantas dadi ilmuwan, tapi tidak membatasi kalian untuk terus mencari ilmu yang disebut al-ulumul wasi'ah. 1. Usulul ma'had, al-ikhlas, al-ulumul wasi'ah. Yang ketiga al-iqdam, al-iqdam, berkemajuan. Jadi orang, kalau kalian ingin bertumbuh dan berkembang, harus menjadi salah satu di antara 3 hal. Apa? 1, menjadi yang pertama. Bisnis apapun kalau menjadi yang pertama akan cepat bertumbuh. Seperti bisnis air minum, Aqua. Aqua itu yang pertama. Sampai semua merek air minum namanya apa? Tukokno Aqua. Padahal yo Total. Anu cung tumbasnya Aqua, nggih Pak Kiai, oleh Total. Yo ora apa-apa karena Aqua yang pertama sehingga disebut. Ada yang nyedot air. Apa sing nyedot air kuwi jenenge? Pompa air. Pompa air namanya apa? Sanyo lho, sanyo ke lho. Itu karena yang pertama sanyo. Jadi sanyo ini pelopor menjadi yang pertama, padahal mereknya asli Shimizu. Saya beli sanyo padahal oleh Shimizu. Motor itu orang-orang kalau aku tuku Honda, padahal mereknya Suzuki. Jadilah yang pertama. Kalau enggak yang pertama, jadilah yang terbaik. Kalau enggak yang terbaik, jadilah yang berbeda. Kalau pondok pesantren salaf, yang pertama ada Sidogiri, ada Lirboyo, ada Pelosok, ada Tanggir, ada Langitan yang sudah ratusan tahun. Kita akan seperti mereka, melebihi mereka, muskilat. Kalau begitu enggak bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Yang terbaik ada pondok-pondok asriyah, ada pondok Gontor, ada pondok, banyak pondok-pondok yang terbaik, mempunyai lulusan-lulusan terbaik. Oh, kalau begitu nggak bisa yang pertama, nggak bisa yang terbaik, jadilah yang berbeda. Pondok kita ini termasuk yang ketiga. Walaupun kita belum yang terbaik, tapi insya Allah kita menjadi pondok yang melayani dengan pelayanan yang terbaik. Pondok kita al-iqdam, berkemajuan karena pondok kita 1, salaf, pengajarannya salaf, semua mata pelajarannya salaf, tapi pendidikannya modern. Di sini cara berpakaian, potong rambut, kecuali sing rodok ndablek ya. Tapi cek konangan sing rodok ndablek. Ada yang rambutnya masih tidak sama. Podo kabeh. Sing ustate sing rodok gondrong banin karo ikdam biasane iku. Nggih. Oh, gak wis potong kabeh ya. Heeh. Berarti kita pengajaran kita salaf, tapi pendidikannya modern. Ini yang orang lain bingung lihat kita. Kok bisa ya salaf tapi dengan sistem modern? Bisa. Selama ada keikhlasan dan al-ulumul wasi'ah, al-iqdam ini akan terwujud, yaitu berkemajuan. Anehnya pondok kita ini salaf, pengajarannya salaf, pendidikannya modern, ijazahnya resmi diakui oleh Kementerian Agama Pusat yang namanya SPM, Satuan Pendidikan Mu'adalah. Bagaimana kemarin kita sudah sepakati anak-anak yang datang terlambat setelah Idul Adha, ada yang kelasnya ULA C, ULA D. Bisakah nanti akhir tahun langsung naik kelas sani dengan akselerasi? Bisa. Yang penting ketika sampai datang di awal tahun mengikuti ujian akselerasi, tuntas semua, naik kelas. Walaupun C dan D. Yang penting semester ini yang serius,
nilainya baik, hafalannya baik, nyalip yang A dan B, nanti diakselerasi di awal tahun, ujiannya di awal tahun bagi yang ingin naik. Misal Farhan ini kepingin, Pak Kiai saya ingin langsung kelas 6, bisa Pak Kiai? Bisa Farhan bisa. Syaratnya alfiyah. Imriti wis torong deh. Imriti dulu sama maksud setorkan, alfiyah dulu setorkan, kemudian tes pelajaran-pelajaran mulai kelas 2 sampai kelas 5 bisa semua, naik kelas 6. Bisa. Tenanan iki. Al-iqdam. Kemudian yang keempat adalah al-qiyamu 'ala nafs. Ditirukan al-qiyamu 'ala nafs. Berkemandirian. Al-qiyamu 'ala nafs. Berkemandirian. Pertama, usulul ma'had. Al-ikhlas. Al-ulumul wasi'ah. Al-iqdam. Al-qiyamu 'ala nafs. Berkemandirian. Berkemandirian itu artinya kita tidak pernah berharap kepada yang lain. Anak-anakku sekalian, kalau kita berharap kepada selain Allah, itu artinya kita menyengaja diri kita untuk kecewa. Sampai punya harapan dengan orang lain, aku tak ngapi'i Ustadz Khairul Jah, ben aku sok ben dipek mantune. Diapi'i, dikirimi diapi'i, wong tuane seneng, dadak anake gak seneng. Harapan kepada selain Allah itu menyengaja diri untuk kecewa. Maka punya harapanlah kepada Allah. Pak Kiai, itu nanti bangunan lantai 4 yang di selatan itu apakah sudah ada dananya? Sudah. Kita sudah punya 2. Doa dan keyakinan. 2 ini modal kita. Doa dan keyakinan. Kalau kita berharap kepada manusia gawe proposal oret-oretan, iya. Kalau kita mendukung partai mati-matian, kita mendukung caleg mati-matian, kok ben ngene-ngene, iya. Siap-siap kecewa. Maka harapan kita, pondok kita adalah berkemandirian, percaya diri, dengan kekuatan kita berharap kepada Allah, semua berhasil. Dengan apa? Pangapunten, pondok kita tidak dibangun oleh pemerintah. Pondok kita dibangun atas dasar mandiri. Alhamdulillah pondok kita punya roti abrori. Kita punya air minum. Ustadz Kholik, Ustadz Haji Nur Kholik punya Vertizon. Horizon kok Vertizon. Vertizon itu TV-ne Jogja, lali aku. Horizon yang insya Allah dengan Horizon banyak bantu pondok kita. Pak Haji Ugit Subowo, dia punya bengkok. Bengkok, paham bengkok? Sawah, tuan tanah dia, tapi tidak tuan takur. Dia tuan tanah. Alhamdulillah punya waktu ngajar kita, bermanfaat untuk kita. Allahumma amin. Kita mandiri. Dan kemandirian ini dilatih. Jenengan dilatih, anak-anak kita dilatih. Sampai cari pondok pesantren. Kita ini melatih santri-santri kita untuk biasanya nyekel duit gede. Koncone Azli sing nyekel koperasi biasanya nyekel duit 20 juta, 20 juta. Pembelian kitab 1 semester saja itu kemarin hampir 60 juta, hampir 100 juta. Bocah usia belasan tahun nyekel duit gede, keren nggak nih? Keren. Lah nek wis kulino nyekel kan karek duwene to. Wis ora ndredeg maneh, biasa. Zil 1M biasa. Biasa nyekel duit iku biasa gampang duwe. Dan itu kita serahkan. Kita serahkan. Pak Kiai enggak ngambil sepeser pun. Kita serahkan anak-anak untuk apa? Untuk pemberdayaan. Ben sampean iku latihan mandiri. Kita latihan mandiri. Alhamdulillah. Pondok kita walaupun mandiri, bangunnya ternyata lebih cepat. Karena nggak ribet urusan camat, nggak ribet urusan bupati, nggak ribet urusan DPR, nggak ribet urusan gubernur. Kita fokus ke dalam
membentuk sistem pendidikan dan membentuk sistem keuangan. Ini jenenge al-qiyamu 'alan nafs. Dan ini kalian harus nanti bisa meneruskan. Allahumma amin. Sampai ini kader-kader pondok. Dan kabar baiknya, atau mungkin bagian kabar baiknya dulu, kita insya Allah akan segera punya tanah 2 hektar di Madiun, tapi bukan untuk kalian, untuk anak-anak putri. Ben bocah lanang-lanang sing senengane kirim galon lo matane gak dawa, senengane melotot ngene nek nguasi pondok putri Banat ngene motone, ape dilahne Madiun ben kapok kowe. Doakan agar segera terrealisasi. Allahumma amin. Nah, itu dari mana? Al-qiyamu 'alan nafs. Kita berdiri sendiri, kita mandiri. Kalian diajarkan di sini kan mandiri. Cuci baju mandiri. Mandi sendiri. Ono sing didusi koncone. Kene tak dusi, ayo kene tak dusi. Ono sing didusi koncone. Mandiri. Semua mandiri. Pertama, usulul ma'had, ayo. Terus al-ikhlas, al-ulumul, al-iqdam, al-qiyamu 'ala nafs. Yang kelima, yang paling pokok di antara semua adalah al-akhlaqul karimah, budi pekerti yang baik. Di setiap pondok pesantren itu punya metodologi akhlakul karimah, karena Rasulullah innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak, karena Rasulullah bersabda, aku diutus oleh Allah ke alam raya ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kita belajar di sini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Pak Yai masih belajar, asatid masih belajar, kalian juga masih belajar. Untuk apa? Untuk semua sama-sama menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita punya keikhlasan tapi nggak punya akhlak, runtuh ikhlasnya. Kita punya ulumul wasi'ah, punya ilmu yang luas, wawasan yang luas, tapi nggak punya akhlak, luntur. Kita punya kemajuan, punya al-iqdam, tapi nggak punya akhlak, luntur. Kita punya kemandirian tapi nggak punya akhlak, juga luntur. Makanya keempat-empatnya ini, al-ikhlas, al-ulumul wasi'ah, al-iqdam, al-qiyam 'ala nafs, ini dibingkai dengan namanya akhlakul karimah. Dengan namanya akhlakul karimah. Kalau kita punya ruh jiwa pondok ini, kita pegang. Masyayikh pegang 5 hal ini. Asatid semua pegang 5 hal ini. Pengurus, santri semua pegang 5 ini. Insya Allah pondok kita akan terus bertumbuh, bertumbuh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insya Allah kita doakan. Niki nanti tanggal 29 kita akan punya acara. Kamis malam Jumatnya sholawat bersama artis-artis munsyid terkenal di dunia, dengan munsyid Arda Musyaffa. Ora usah tambahi Al-Habib loh ya, ora usah tambahi Al-Habib. Ada munsyid dari Kalimantan Tengah, Maulana Gibran Muhammad. Sapa munsyidnya mana? Yang ketiga siapa? Wiji. Ndi ono wiji, ndi wiji. Munsyid yang ketiga Wijiyanto. Dari mana Wijiyanto ini? Kapas. Enggak punya saudara leh. Enggak punya. Itu tradisi Jawa. Kalau ada orang yang enggak punya saudara, namanya wiji. Wiji itu artinya bibit. Bapake, ibuke punya anak meninggal, punya anak meninggal, lahir kon nuku wong ora diaku anak, terus dinamakan wiji. Bagus. Orang duwe dulur.
Nggih. Nek lanang jenenge wiji, nek wedok jenenge semi. Kapas mana le omahmu le? Kalianyar. Oh, Kalianyar. Anak tunggal. Oh, jenenge wiji mesti anak tunggal. Nek gak wiji ya bibit. Ono sing jenenge bibit. Nek Cirebon apa? Nek Cirebon gak duwe anak, duwe anak cok jenenge apa? Mas Wiji, nanti kalau nikah golek bocah sing gulune rada dawa. Bocah gulu rada dawa kuwi dikabeh lah ijek iso meteng, Mas. Ben anakmu sampe akeh. Allahumma amin. Diling-iling nek kepengin anak akeh golek cah wedok sing gulune dawa. Iku lahir 7 wulan, meteng 3 wulan. Lahir 7 wulan, meteng 3 wulan. Iku perkara gulune dawa. Apa yang kau nek wong gulune dawa manaan yo aja ngono kok. Pelokne manaan. Nggih. Wiji. Munsidnya pondok wiji ya. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi pondok kita nanti malam Jumat itu ada sholawat bersama munsid terkenal dari Kalimantan Tengah, dari Kalipang, dari Kalianyar. Masya Allah. Kalipang karo Kalianyar. Kalimantan. Oh iya, Kalimantan, Kalipang, Kalianyar. Walah. Kita sambut munsid. Walah. Trio kali. Kalimantan, Kalipang karo Kalianyar. Masya Allah. Ini kira-kira mbak-mbak Pondok Putri ki diizinkan apa mboten kalih Pak Setap Pengasuh niki untuk hadir malam Jumat bareng-bareng sholawatan. Kira-kira nanti mbak-mbak boleh kesini dan tidaknya tergantung mereka berdua. Nek wong loro iki sobok suap dengan semangka satu, alah mbak-mbak iso teko kene tenan kok. Kira-kira mbak-mbak boleh nggak kesini nek cara sampean? Piye Ji oleh Ji? Beri usulan, Ustadz Nur Kholik beri usulan, boleh nggak mbak-mbak ikut sholawatan di sini, boleh? Manut Pak Yai, aduh santri dijaluki pendapat atau manut Pak Yai, ora seru. Sampean boleh mbak-mbak datang ke sini? Coba yang boleh angkat tangan. Mbak-mbak biar sholawatan di sini yang boleh angkat tangan. Loh, ora ono sing setuju kok, Mas. Oh, alhamdulillah. Santri kita zuhud. Santri kita zuhud. Mbak-mbaknya ini repot wis pengen roh artis trio kali. Masya Allah. Tahun kemarin itu mbak-mbak agak kecewa karena kita ngundang munsid dari luar, agak kecewa Pak Kiai. Mboten kados munsid piyambak, Masya Allah. Sapa to sing ora penak niku lho sing rodok lemu. Oh, iku. Ya wis. Tahun ini sholawatan bareng tidak mengundang munsid dari luar. Adapun mbak-mbak nanti menunggu keputusan dari masyayikh nanti angsal napa mboten. Kira-kira angsal napa mboten? Iki santri Malang sitok ki repot Mas. Iki nek ngerjajaluki pendapat lah iki. Angsal Mas Nizar, angsal mbak kesini angsal. Oke. Kemudian pagi harinya Jumat kita akan ada pergantian pengurus. Berarti calon pengurus baru ini punya waktu 4 hari untuk menyusun skema kepengurusan, yaitu mulai malam Selasa sampai Jumat pagi. Nanti Jumat pagi kalian semua menyaksikan, kita semua para asatidz juga menyaksikan serah terima kepengurusan estafet dari kepengurusan tahun 2022 ke kepengurusan 2023. Pondok kita berbeda dengan pondok yang lain mungkin karena di sini ketua pengurus tidak sesuai demokrasi. Karena demokrasi itu kalau yang milih nggak bener, ya kini pengurusnya dipilih demokrasi. Sing koyo Nizar kini
Goleki mesti sing kae lho ndablek padha karo aku. Wah, pengurusnya tambah ndablek kabeh. Nggih. Jadi setelah itu habis Jumatan tanggal 29 akan kita dirawuhi masyayikh kita, guru-guru kita akan wisuda tahfidz 30 juz dan wisuda bin nazar dirawuhi oleh Asy-Syaikh Kiai Haji Mansur Muslih, kemudian beliau Umina Khadijah Muslih, kemudian ada Neng Naila Manal yang ahli qiraah sab'ah, insyaallah juga hadir membersamai kita. Insyaallah sama-sama mendoakan kita semoga ilmu kita barokah. Allahumma amin. Dimulai Jumat jam 1. Makanya nanti tolong beri penghormatan setinggi-tingginya di acara ini kepada pondok kita. Semua steril, bersih, pakaian yang rapi. Kemudian nanti juga akan ada bazar. Nanti lapangan itu penuh dengan jajan. Orang tuamu boleh kamu kabari, Bapak kalau jemput aku sekalian bawa uang yang banyak. Kita borong semua bazar nanti. Bazar di depan itu nanti lapangan itu nanti ada terop penuh bazar. Panggung dipasang nanti Selasa sore sudah dipasang. Jenengan ingin masang apa, monggo. Dikasih tulisan apa, monggo. Tapi yang baik. Kemudian kita tunjukkan nanti ada diisi oleh apa Mas? Al-Miftah. Demo Al-Miftah. Siapa yang ditugasi demo Al-Miftah? Dikoordinasi oleh Ustaz Dayat. Sudah Ustaz Dayat, mana Ustaz Dayat? Sudah Ustaz Dayat. Sudah. Siapa yang ditunjuk? Al-Miftah, demo Al-Miftah. Siapa yang ditunjuk? Agil. Siapa? Agil. Agil mana Agil? Akil. Oh, Akil. Rumahnya mana, Kang? Oh, Palimanan. Oh, Palembang. Tak kira to Palimanan. Palembang. Agil. Sudah jilid 4. Sudah khatam. Iso tenan lho, engko ngisi-ngisini baru ditakoi, apa yang dinamakan kalimat isim? Enggak tahu saya. Enggak tahu. Tanya ustadz itu, masa saya ditanya? Waduh, ayo yang bisa jawab kasih hadiah sepeda, lagi jawab deh Pak. Agil itu akil bahasa Arab, kalau bahasa Yaman agil. Akil ya, akil. Yang satunya siapa? Faiz. Mana Faiz? Mana rumahnya? Masya Allah, Mayangkara. Mayangkawis. Oke, ada lagi. Ihsan, mana Ihsan? Rumahnya mana? Bocah ado-ado kono apa kalau karo cah Mayangkawis sih? Satunya siapa? Syafiq, mana Syafiq? Sudah selesai 4. Alhamdulillah. Dari mana? Cirebon. Cirebon, 2 Mayangkawis, 1 Palembang. Ada lagi? Cukup 4. Nanti yang ditugasi bertanya siapa? Ustadz Dayat sendiri. Putri ada nggak demo? Belum. Nanti Putri bok kokon nyair, bok pasno karo awakmu kok. Oke, siap ya. Jadi ada demo Al-Miftah. Insya Allah kita sambut. Semoga ini menjadi penyemangat kita teman-teman yang tahfidz. Semoga tahun depan bisa nyusul bagiannya panjenengan. Allahumma amin. Usulul ma'had, ayo. Al-ikhlas, al-ulumul wasi'ah, al-iqdam, al-qiyamu ala nafs, al-akhlaqul karimah. Diulangi, usulul ma'had. Lanjut. Al-ikhlas, terus. Al-qiyamu ala nafs, al-akhlaqul karimah. Sekali lagi, usulul ma'had, al-ikhlas, al-ulumul wasi'ah, al-iqdam, al-qiyamu ala nafs, al-akhlaqul karimah. Kenapa ini Pak Yai menjelaskan hari ini? Karena besok wali santri akan datang. Pak Yai
juga menjelaskan yang sama, nanti biar sampean juga bisa menjelaskan ke orang tuanya. Oh, maksudnya apa ton le Pak Yai kok matur ngoten, jenengan bisa menjelaskan dengan detail. Karena Pak Yai nanti sambutan hanya 10 sampai 12 menit, menyampaikan usulul ma'had 10 sampai 12 menit nggak cukup. Maka nanti di rumah sampean bisa, ini maksudnya ini loh Bu, ini maksudnya ini Bu. Dan doakan insya Allah kalian nanti pulang bawa rapot. Sudah bawa rapot apa belum? Rapotnya beda dengan yang dulu. Rapotnya tahun ini dibandingkan dengan anak-anak mahasiswa sama. Rapotnya eksklusif, harganya mahal, semahal ilmu kalian. Allahumma. Jadi nanti bangga kalian gue rapot sing apik, ora kaya sing diknane sak lembar tok, sak uwek terus mbok ilangke ngono kuwi. Sekarang rapotnya karena sudah SPM, Satuan Pendidikanmu adalah rapotnya eksklusif. Terus kalian nanti pulang bawa kalender. Insya kalender tahun 2024 yang di situ ada wajah-wajah kalian. Engko golek dhewe iki lho aku Bu, iki lho aku iki aku. Ngarep dhewe fotone Nizar karo tok merong asen. Iki lho Bu fotoku Bu ngono. Insya Allah ini Ustadz Miftah hari ini nggak ikut kasepuan karena ngurusi kalender desain. Insya Allah semoga cepat jadi. Kalau sudah jadi jenengan iso nggawa iki lho Bu, anak-anak yang berprestasi juga dimasukkan ke kalender juga. Ada lagi yang disampaikan? Sudah cukup ya? Insya Allah itu yang bisa Pak Kiai sampaikan. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Dari kami cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.